Baiklah, kita awali kajian kita tentang sumber belajar ini dengan bahasan tentang pengertiannya terlebih dahulu, supaya kita sama-sama punya persepsi yang kita sepakati bersama, pengertian yang bisa kita jadikan acuan di dalam proses berpikir kita, di dalam memahami dan mempelajari sumber belajar ini. Dengan pengertian yang tepat, dengan pengertian yang valid, memudahkan kita di dalam mengidentifikasi, memilih, bahkan mengembangkan sumber belajar yang relevan dengan kebutuhan kita. Salah satu pengertian yang coba saya rujuk adalah pengertian yang disampaikan oleh Percival and Ellington yang bukunya terbit tahun 1988. Dalam buku tersebut, Percival mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber belajar itu adalah sekumpulan bahan atau situasi. Ya. Jadi yang namanya sumber belajar itu adalah bisa berupa bahan, ya, bisa juga berupa situasi yang secara sengaja diciptakan, ya. Oleh siapa? Tentu pengembangnya, ya. Dan diciptakan atau dibuat agar memungkinkan siswa belajar, ya, agar siswa dapat belajar. Kenapa? Judulnya saja sumber belajar, ya. Berarti sumber ini, ya, kita rancang, kita kembangkan, ya, agar siswa belajar. Ya. Jadi merancang sumber belajar ini bisa berupa bahan, bisa juga berupa situasi. Ya. Pengertian lain yang dikemukakan oleh AICTE, sebagaimana kita pahami bersama, AICTE ini adalah satu organisasi teknologi pendidikan, ya, TP sedunia, ya, ini AICTE. Ya. Dan di sini juga jelas dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber belajar itu adalah sumber, ya, sumber yang digunakan oleh pelajar secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi belajar. Ya. Jadi intinya dari dua pengertian ini, yang dimaksud dengan sumber belajar itu adalah ini, segala sesuatu. Ya, kalau saya simpulkan kemudian, ya, yang namanya sumber belajar itu segala sesuatu, whatever, apapun, ya, bisa berupa benda, bisa dalam bentuk situasi, bendanya bisa benda hidup, ya, atau makhluk hidup, bisa juga benda mati, ya. Sepanjang benda dan situasi itu, ya, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar siswa, maka dia disebut dengan sumber belajar. Ya. Jadi dengan pengertian seperti ini, maka pada saat kita berpikir tentang apa itu sumber belajar menjadi sangat fleksibel, menjadi sangat luas. Ya. Benda mati bisa dijadikan sumber belajar? Bisa. Ya. Selama benda mati itu
kita manfaatkan ya untuk memudahkan siswa belajar. Ya. Ranting sekalipun bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Ya. Batu, sungai, gunung, pasar, apapun, ya. Apa yang terjadi dalam satu lingkup tertentu, dalam satu peristiwa tertentu, dalam satu lingkungan tertentu, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Ya. Munculnya fenomena alam di suatu tempat, seperti di Sidoarjo misalnya, atau di Brebes. Di Brebes apa bukan kemarin ya yang terjadi itu? Yang beberapa hari yang lalu. Peristiwa-peristiwa seperti itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Ya. Tinggal bagaimana kemudian para guru ya memanfaatkan benda dan situasi tersebut ya, dikaitkan dengan kompetensi yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke. Sementara itu yang kita jadikan sebagai pengertian sumber belajar. Oke.